Puji Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita masukkan, kita hayati, manunggal di dalam hati kita yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam. Amsal pasal 4 ayat 22 mengatakan itu menjadi kehidupan dan bahkan kesembuhan. Dan lebih luar biasa lagi firman Tuhan katakan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Seluruh tubuhmu. Apakah kita masih kurang yakin? Dalam bahasa aslinya pun tertulis demikian. Jelas bahwa firman itu sangat luar biasa. Di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan. Zoe, itu hidup yang berkelimpahan, hidup yang lebih dari kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan atas dosa, hidup berkualitas hidupnya Tuhan sendiri. Itu ada di dalam firman. Coba saudara lihat profesor, apakah bisa menciptakan semut? Tidak bisa. Semut itu tidak perlu pakai baterai, perlu mereka hanya asal makanan tersedia, mereka bisa gotong royong, menyediakan makanan mereka pada musimnya. Lihat, itu semut, tidak pakai baterai, tidak perlu dicas, mereka bisa gotong royong. Luar biasa ciptaan Tuhan. Profesor aja tidak bisa ciptakan. Nah, apalagi dalam firman ini ada hidupnya Tuhan. Selagi kita masih bernapas, ini firman Tuhan ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah berapa kali saudara membaca? Kalau koran setiap pagi saudara baca, coba dari seumur hidup saudara baca koran. Alkitab ini 66 kitab sudah kita baca berapa kali? Ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kami oleh anugerah Tuhan. Kami yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi puji Tuhan, kami bisa mengenal Yesus Kristus. Tuhan memilih kami menjadi umat Tuhan. Sungguh ini mujizat yang paling besar. Mujizat yang tidak terbalaskan. Apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Keselamatan jiwa kami Tuhan, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan, bukan karena jasa kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang dalam hidup sehari-hari, karena dunia ini sudah di dalam dosa, maka kami tetap membutuhkan anugerah Tuhan. Kami hidup semata-mata anugerah Tuhan. Firman Tuhan inilah menjadi pegangan di dalam hidup kami ini, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang tabernakel. Untuk waktu yang singkat ini tentunya tidak mungkin bisa menjabarkan sedetil-detilnya. Tabernakel ini beberapa orang itu seringkali menganggap kebenaran yang tidak bisa ditafsirkan, suatu kebenaran yang tidak boleh dialegoris. Alegoris itu, kekasih Tuhan, itu menafsirkan bagian demi bagian dari satu kalimat. Di Alkitab ini sebenarnya ada alegoris. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, di mana Yesus itu pokok anggur, carang-carangnya adalah kita. Nah, ini alegoris, menafsirkan bagian demi bagian.
Memang kalau kita tidak belajar ilmu tafsir, maka sangat berbahaya kita menafsirkan dengan merohanikan. Umpamanya Yesus naik keledai. Nah, ini keledai kemudian bagian-bagian dari tubuhnya dirohanikan. Mata keledai itu mata Tuhan, telinganya itu telinga kita yang harus peka. 4 kaki berbicara tentang 4 Injil. Iya. Ekornya itu berbicara tentang cambuk. Nah, ini ya sangat-sangat riskan ya. Kalau kita melihat di kalangan beberapa hamba Tuhan menafsirkan biru saja berbeda. Yang satu pada organisasi yang sama, yang satu menafsirkan biru itu kemuliaan Tuhan, karena langit itu warnanya biru. Loh, kok tidak dipikirkan kok malam masa biru? Ada lagi pendeta yang sama dalam organisasi yang sama, biru itu. Nah, ini umum di kalangan ya hamba-hamba Tuhan ditafsirkan biru itu hamba. Nah, kasih Tuhan, yang perlu kita ketahui, jangan sampai kita menafsirkan firman Tuhan ini kita memaksa. Nah, ini yang seringkali dikatakan memperkosa ayat. Jadi kita ini sudah punya pendapat sendiri, baru kita cari ayat untuk meneguhkan. Jadi kita sudah berpendapat sendiri, memaksa ayat, mencari ayat untuk menguatkan pandangan kita. Nah, di sini betapa pentingnya kita melihat teks yang kita baca ini, ayat-ayat teks ini berdasarkan konteks dari ayat tersebut. Ya, seperti umpamanya kita ya di dalam Kejadian Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut. Saya sendiri pernah mendengar ada satu khotbah mengajarkan, saudara-saudara, lihat ikan-ikan di dalam Kejadian. Ikan-ikan itu berkeriapan di air, di laut. Demikian juga banyak orang yang stres, depresi, berkeriapan ke sana kemari. Loh, kalau kita melihat Kejadian pasal 1 itu sangat jelas. Tidak menafsirkan firman Tuhan, kita harus melihat konteks dekat. Konteks dekat itu adalah kita melihat bagian dari kalimat dari ayat tersebut sebelumnya dan sesudahnya. Itu konteks dekat. Melihat bagian dari kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya dari ayat tersebut. Jangan jauh seperti ikan, kemudian kita kaitkan dengan ikan di Perjanjian Baru. Yesus menjadikan kita penjala ikan, ya. Nah, ini. Jadi kemudian ditafsirkan ikan itu jiwa-jiwa. Di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus pakai bahasa yang dimengerti oleh mereka yang belum umat. Ada yang berapi-api, saudara mari kita cari domba-domba sebanyak-banyaknya. Ngapain cari domba? Beli aja di pasar domba itu ya. Ada juga. Nah, maksudnya Yesus cari jiwa-jiwa. Di dalam Kejadian itu sangat jelas ikan itu adalah dengan melihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Itu ikan dalam pengertian ikan yang sebenarnya yang diciptakan Tuhan. Ikan yang sebenarnya. Jangan kemudian kita jauh sampai ke Perjanjian Baru, ikan yang dimaksudkan jiwa-jiwa oleh Yesus Kristus. Nah, di sini di dalam kita menafsirkan firman Tuhan juga kita harus melihat ya kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang utama firman menafsirkan firman itu. Jangan cari di luar, firman menafsirkan firman. Dan kalau ada hal-hal yang kemudian ya tidak jelas, barulah kita melihat latar belakang dari kitab tersebut, latar belakang budaya, latar belakang geografis, ya, latar belakang politik, latar belakang ya masa saat itu. Kita harus melihat itu.
Contoh, kita lihat ya, seorang ya Samaria, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, saya pernah mendengar, saudara-saudara lihat itu, karena turun dari Yerusalem itu kota suci, kota kudus. Lihat, karena hidupnya seharusnya hidup yang di dalam kesucian, rohaninya turun. Lihat apa dampaknya, akhirnya kena rampok, kena musibah. Padahal secara geografis Yerusalem itu lebih tinggi, Yeriko itu agak ya turun ke bawah. Jadi harus turun dalam perjalanan itu. Jangan dirohanikan turun rohani. Nah, ini kasih Tuhan, kita lihat tabernakel ini. Seringkali mereka yang sudah belajar teologi sekarang ini seringkali mereka menyindir pendeta alegoris itu hamba Tuhan alegoris itu. Masa dirohanikan? Kasih Tuhan, Yesus saja menggunakan alegoris di dalam pokok anggur. Pokok anggur itu Yesus Kristus. Dan kita carang-carangnya, betapa pentingnya carang itu melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat itu berbuah. Ini satu kebenaran yang sangat dalam. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa yang sudah dialegoris di dalam Alkitab tidak boleh dialegoriskan kembali. Jangan kita mengatakan pokok anggur itu gereja pusat, kemudian carang-carangnya itu adalah cabang-cabangnya. Nah, ini jelas sudah menyimpang. Kekasih Tuhan, Yesus pun menggunakan. Coba kita baca di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5, kita bisa membaca di situ. Lihat, Matius pasal 5, kita membaca ayat Matius pasal 5, kita membaca ayat 13 sampai dengan 16 ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ini Yesus Kristus sendiri menyatakan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, lihat ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini, kalau kita hidup di zaman Yesus, atau kita ini seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, pasti kita protes. Pak Yesus ini kok menafsirkan terang itu perbuatan baik? Ayatnya mana? Coba tunjukkan ayatnya kalau terang itu perbuatan baik. Bisa saja, saudara. Coba ini satu contoh yang sederhana. Mana dasar ayatnya kalau terang itu perbuatan baik? Terang ya terang, Pak. Oh, perbuatan baik itu kan kelihatan dalam sikap tangan, kaki, semuanya. Seantero hidup ini menunjukkan perbuatan baik. Nah, kalau terang itu kok bisa dikatakan perbuatan baik? Pasti Yesus diserang dengan banyak ya kritik, debat kusir. Nah, ini lihat di sini.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bercahaya di depan orang. Ya, seperti sekarang ini, ya, terang lampu ini menerang ruangan ini, menerangi juga di dalam saya membaca Alkitab ini. Kalau tidak ada terang, bagaimana saya bisa membaca? Nah, ini sejauh mana kaitan terang itu dengan perbuatan baik? Pasti timbul banyak debat kusir. Kekasih Tuhan, Yesus mengatakan, jadilah terang dunia ini. Ya, kalau kita memperhatikan Rasul Paulus juga pernah menjelaskan di dalam Efesus pasal 6, Efesus pasal 5, anak-anak terang. Anak-anak terang itu maksudnya terang terbuka. Apa adanya kita ya demikian. Jangan hanya polesan di luar saja. Kalau polesan di luar, kita lihat banyak motivator-motivator sekarang ini diundang oleh perusahaan untuk mendidik stafnya supaya perusahaan maju dengan pelayanan yang the best, kalau perlu excellent, sehingga banyak, ya, langganan-langganan perusahaan itu maju, produk, ya, menjadi terkenal, berkualitas. Lihat di sini kekasih Tuhan. Firman Tuhan ini menafsirkan firman. Jangan sampai kita menafsirkan dengan cara pikiran kita sendiri. Hendaklah pikiran kita adalah pikiran Kristus, firman, bukan pikiran kita. Pikiran kita sudah diperbaharui. Kita memiliki pikiran Kristus. Kekasih Tuhan, firman Tuhan adalah kejadian sampai wahyu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 19, firman Tuhan itu sempurna. Jangan kita menambah mengurang, berarti kita sudah menjadikan firman ini tidak sempurna. Yohanes pasal 1 ayat 1, logos. Logos itu dalam etimologisnya ilmu, kata. Seperti kita lihat, ya, ilmu, ya, mata kuliah biologi dari kata bios dan logos, ya, kehidupan makhluk-makhluk, ilmu tentang kehidupan makhluk-makhluk. Itu secara etimologis. Tetapi melihat konteks Alkitab, Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani itu logos, berarti firman yang tertulis dari kejadian sampai wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau Tuhan berbicara tidak lepas dari firman Tuhan. Tidak bisa mengatakan, ya amin, amin firman Tuhan, amin. Ya, ketika seorang kalau dia berbuat sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan, saya aminkan firman Tuhan, amin, amin. Tapi masalahnya ini Tuhan bicara. Ini saya dengar suara audible dari Tuhan. Loh, suara Tuhan bisa bertentangan dengan firman-Nya. Segala sesuatu diuji berdasarkan firman Tuhan. Kita harus mempunyai epistemologi, dasar pendirian kita. Pembenaran kita bukan pembenaran otak kita ini, yang sudah ditanam dari sejak kecil, paradigma, yang sudah ditanam dari sejak kecil oleh keluarga, lingkungan, dalam pendidikan. Saya ingat dulu waktu saya masih SMA itu, di dalam ilmu biologi ada penjelasan manusia itu dari monyet. Saya ingat betul itu dari monyet, kemudian perjalanan waktu akhirnya terus berkembang jadi manusia. Justru sekolah Kristen lagi. Kekasih Tuhan, di sini firman Tuhan ini harus menjadi dasar pendirian kita, epistemologi. Pembenaran kita bukan pembenaran berdasarkan paradigma yang sudah ditanam dari sejak kecil, pola pikir yang sudah ditanam. Epistemologi itu dibutuhkan ketika kita diperhadapkan dengan banyak pendapat, banyak pandangan. Ketika kita mendengar ceramah, ketika kita mendengar, ya,
banyak seminar-seminar atau kita membaca banyak buku, ya. Kalau kita membaca buku, kalau dia mulai dengan filsafat, berarti dia membangun dasar pemahamannya berdasarkan filsafat. Kalau kita membaca firman Tuhan atau kita membaca buku yang ditulis seseorang, kalau dia mendasari dengan firman, maka jelas sekali di awal buku itu dia akan mendasarkan dengan firman Tuhan. Berarti dia membangun teologinya berdasarkan firman Tuhan, bukan filsafat manusia. Kekasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Supaya kita tidak tersesat, harus kita punya prinsip mutlak. Kita harus punya dasar pendirian. Jangan kita membenarkan diri dengan pandangan-pandangan kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kita harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, di sini tabernakel, saudara. Tabernakel itu bukan alegoris. Tabernakel itu adalah analogis. Kita melihat arti dari tabernakel itu dengan penafsiran analogis, dengan kita melihat perjalanan waktu. Dengan demikian kita memahami maksud Allah tersebut. Saya memberikan contoh di ruang suci. Tabernakel itu mempunyai 3 bagian. Halaman, kemudian di halaman itu ada kemah. Kemah itu terbagi 2 ruangan, ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi tabernakel itu 3 bagian besar. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Di sini kekasih Tuhan, saya memberikan contoh di ruang suci, ada 3 alat. Ya, meja roti pertunjukan. Kemudian pelita emas. Di atasnya maju ke depan ada mesbah dupa. Nah, kalau kita mendengar pada umumnya pendeta hamba Tuhan menafsirkan itu meja roti itu firman Tuhan, ada yang kemudian mengkritisi, ya, pernah saya menyampaikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ada yang mengatakan, loh Pak, kok bisa meja roti itu dengan 2 tumpukan roti masing-masing 6 bisa diartikan firman Tuhan? Dasarnya apa? Itu kan ilmu gatuk, digatuk-gatukkan loh, sampai begitu. Ilmu gatuk, Pak. Ya, masa meja roti berbicara tentang firman Tuhan? Kenapa kita harus rumit, jelimet? Yesus saja katakan, akulah roti kehidupan. Kalau kita melihat tentang perjamuan suci, itu pun ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan roti itu sungguh-sungguh tubuhnya Yesus. Timbul masalah, masa kita makan tubuhnya Yesus? Kanibal itu. Ada yang mengartikan bahwa perjamuan suci itu kita mengingat, sebagaimana kita membaca perkataan Yesus sendiri, Injil Lukas pasal 22. Demikian juga di dalam surat kepada jemaat Korintus yang ditulis Rasul Paulus, untuk mengingat pengorbanan Yesus. Jadi ada 2 pendapat di kalangan umat gereja ini. Kekasih Tuhan, meja roti berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa kita harus mempermasalahkan? Itu makanan para imam di ruang suci. Nah, sekarang kita ini umat perjanjian baru. Kalau dulu orang-orang tertentu, sekarang ini semua yang menerima Yesus adalah imam-imam perjanjian baru. Sebagaimana dalam 1 Petrus, kita semua adalah imam-imam. Kita dikuduskan. Lihat, Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan, dengan simbol roti yang nyata itu. Kalau saya melihat Pancasila disimbolkan burung Garuda, coba lihat bulu di sayapnya, di lehernya, di dadanya, di ekornya. Kalau itu dengan bulu-bulu yang tidak karu-karuan, amburadul dan semerawut, bagaimana bisa berarti 17 Agustus 1945? Ini
kekasih Tuhan. Pancasila itu saja mempunyai makna yang sangat dalam. Demikian juga baptisan air selam itu mempunyai makna juga. Bagaimana wujud yang tidak utuh bisa memberikan arti yang utuh? Baptiso, kita lihat baptiso dicelupkan menjadi sewarna. Tetapi tidak perlu kita memperdebatkan sampai begitu rupa, sampai terjadi pertengkaran. Iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan, dan itu anugerah Tuhan. Penjahat di samping Yesus tidak sempat dibaptis, tapi dia terima Yesus. Oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, dia diterima di Firdaus. Penjahat di samping Yesus belum sempat berbuat baik, tetapi dia mau terima Yesus. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Kita harus berhati-hati jangan sampai ajaran kita menyimpang. Bidat itu selalu mengajarkan percaya Yesus tidak cukup. Harus ini, harus itu, harus ini. Menambah. Banyak orang salah menafsirkan surat Yakobus. Kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya sangat jelas. Iman yang hidup itu, orang yang lahir baru ini. Bukankah Amsal katakan hati ini memancar? Sudah dari sononya, sudah dari pabriknya, ciptaan Tuhan itu memancar. Kalau hatinya tidak beres, itu pasti terpancar tidak beres. Tetapi kalau dia lahir baru, iman yang benar kepada Yesus Kristus, iman itu, iman yang hidup itu, dalam bahasa aslinya berbuah otomatis, bukan tambah. Berbuah itu dalam bahasa aslinya. Iman yang hidup itu akan mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Iman yang hidup itu akan termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai kita mengajarkan bidat, percaya Yesus tidak cukup. Ingat gerakan dari reformasi, sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola scriptura, hanya firman Tuhan. Di gereja mula-mula kalau kita memperhatikan, karena ada ajaran bidat dalam perkembangannya, kita lihat karena rohaniwan mulai karena punya kekuasaan, dan kemudian ya mulai semuanya disiasati di politik, sehingga harus ya tambah ini tambah itu. Ya, kita lihat sampai sedemikian rupa. Ya, ada yang selibat, itu membiara, tapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Untuk pengampunan dosa harus bayar sekian, untuk supaya ya berkenan harus ziarah, sampai begitu rupa. Ya, Martin Luther ketika menjalani hidup membiara, hatinya tidak ada damai. Beliau mempelajari surat Roma. Disitulah dia menemukan satu kebenaran. Kita diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Dan jangan salah paham, apa tidak ada perbuatan. Iman yang hidup lahir baru itu akan termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Itu pasti. Kalau iman itu dikatakan iman dan tidak mengejawantah dalam hidup sehari-hari, itu iman yang mati, Yakobus katakan. Jadi dalam iman Kristen, Injili, evangelikal yang benar, peran perbuatan baik itu adalah sebagai buah iman. Dan penting dalam Galatia pasal 5 itu hukum Kristus, berbuat baik, dan selagi masih ada kesempatan berbuat baik kepada sesama,
Ya, bahkan Tuhan mengatakan jangan sesat, Allah tidak dapat dipermain. Siapa yang menabur dalam kedagingan akan menuai kebinasaan. Mereka menabur dalam perbuatan baik, perkara-perkara rohani, mereka akan menuai juga perkara rohani. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah ini, Yakobus katakan apa? Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Yakobus katakan apa? Aku akan menunjukkan iman itu dengan perbuatan. Jadi iman yang hidup yang benar itu pasti mengejawantah termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Peran iman Kristen dalam perbuatan baik itu sebagai buah iman, satu. Yang kedua sebagai bukti iman. Kalau dia mengatakan dia beriman, bukan asbun, bukan slogan, bukan asal basa-basi. Iman itu pengakuan. Di dalam Roma pasal 10, firman iman, Rasul Paulus katakan firman iman itu mulut mengaku, credo itu pengakuan iman, dan hati percaya. Hati percaya, hati ini kan diciptakan memancar, Amsal pasal 4 ayat 23. Kalau hatinya tidak beres, belum lahir baru, pasti itu mengejawanti tidak beres. Ya. Nah, jadi lahir baru itu sangat prinsipil dalam iman Kristen. Nikodemus seorang guru Taurat saja tidak bisa memahami. Siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nikodemus bertanya, bagaimana segede Nikodemus masuk ke rahim ibunya, padahal guru besar ini. Yesus mengatakan apa? Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada yang menafsirkan air itu baptisan air. Loh, bagaimana mereka yang tidak sempat dibaptis itu? Apakah mereka masuk neraka semuanya yang percaya Yesus? Air di sini, saudara, ada yang mengatakan firman Tuhan menyucikan. Kemudian roh itu Roh Kudus, bahkan ada yang menafsirkan baptisan Roh Kudus. Nah, ini lebih lagi menjadi masalah. Sangat prinsipil di dalam soter, ilmu keselamatan, doktrin keselamatan dalam iman Kristen. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Terima Yesus dalam hati, dan dia pasti lahir baru. Ada 4 prinsip untuk menerima Yesus. 1, undang Yesus masuk dalam hati. Yesus mengetok pintu hati kita. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kemudian undang Yesus menyucikan hati kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan hati kita. Ini. Seberat apapun, Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan apa? Mari kita berperkara. Mari. Dosamu sebesar apa? Merah kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosamu seperti merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, apapun tidak bisa tembus. Darah yang murni. Ini kekasih Tuhan, darah yang agung. Kita diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Sebab itu mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur. Kita berbuat baik ini sebagai ucapan syukur karena kita mengalami mujizat keselamatan jiwa. Yang keempat, sebagai ibadah. Ibadah, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ibadah yang hidup, yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Lihat, pembaharuan budi. Itu bahasa Yunani itu terus menerus, bukan hari Minggu, hari ibadah setiap hari. Ini seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kekasih Tuhan, ini iman Kristen di dalam perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, dan itu anugerah Tuhan. Kita lihat tabernakel, saudara. Pelajarannya sangat dalam. Di dalam Keluaran itu membahas tabernakel itu 15 pasal.
Dari pasal 25 sampai pasal 40, 15 pasal. Apakah kemudian tanpa arti? Apa karena itu kemudian tidak boleh dirohanikan, jadi itu tidak perlu dijelaskan? 15 pasal, saudara. Lihat. Dan Tuhan menetapkan Aholiab dan Besaliel untuk diurapi, ditapiskan, diurapi untuk mengerjakan tabernakel ini. Nah, tabernakel ini bukan kemudian dibuat berdasarkan pikiran otak. Hasil karya otak Besaliel, Aholiab diurapi dengan melihat apa? Patron surga. Kalau saya melihat Wahyu, lihat apa yang ada di dalam tabernakel itu nampak juga di kerajaan surga di surat Wahyu. Patron, kekasih Tuhan. Di sini kita baca satu ayat di dalam Wahyu. Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah. Dan apa, saudara? Bangun dan ukurlah. Beberapa orang bisa bangun, mungkin dana tidak cukup, akhirnya terbengkalai. Lihat, bangun dan ukurlah. Sejauh mana? Nah, apa saja? Bangun dan ukurlah bait suci Allah. Kita ini tubuh bait suci Allah, bait Roh Kudus. 1 Korintus 16 Rasul Paulus katakan. Yang kedua, mesbah. Mesbah kehidupan doa saudara bagaimana? Yang ketiga, ibadah. 3 hal ini. Bangun. Hidup ini hanya sementara. Saya bisa bangun rumah yang bagus sekali, sampai ada konglomerat, sampai rumahnya itu seperti hotel bintang 5, begitu gede sekali, mewah sekali, semua bagian-bagiannya. Berapa harganya? Lihat di sini firman Tuhan ini, bangun manusia rohani, saudara. Kalau saya bangun rumah yang indah, saudara, kemudian Tuhan katakan malam ini juga kamu harus pulang. Malam ini juga Tuhan cabut nyawa saudara. Lihat, mungkin saya katakan, untuk anak cucu, Pak. Syukur kalau anak itu ingat saudara. Generasi berganti generasi. Paling-paling dia lupa saudara. Dan belum tentu generasi itu bisa meneruskan usaha saudara dengan baik. Bangun, setiap pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada surga nunut. Setiap pribadi bertanggung jawab setiap apa yang dikatakan, apa yang dilakukan di dalam hidup ini kepada Tuhan. Bangun manusia rohani saudara. Apakah sudah the best, bahkan excellent, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah hanya asal-asalan? Kalau ada waktu, ibadah saudara. Sekarang ini kena situasi kondisi itu pemerintah wakil Tuhan dengan tujuan baik, supaya jangan sampai penularan itu semakin parah. Jaga jarak, lebih baik di rumah. Di rumah saudara bisa bangun ibadah dengan keluarga saudara. Bangun mesbah keluarga. Di sini Yesus hadir, menghadirkan Yesus. Loh, kok kita menghadirkan Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Mudah sekali, tidak jelimet, tidak mumet, tidak berbelit-belit. 3 hal ini, selagi kita masih bernapas, apakah saudara sudah membangun dan mengukurnya sampai yang the best, bahkan sampai excellent? Jangan sampai ketika sudah sakit baru kita nasar-nasar. Selagi kita ini, sekarang ini, jangan tunggu besok. Jangan keraskan hati saudara. Di ruang suci itu saudara, ada 3 alat. Mesbah korban, mesbah roti. Kalau kita masuk mulai halaman halaman itu ada mesbah korban bakaran. Maju,
kolam pembasuhan. Nah, lihat mezbah korban bakaran itu di dalam surat Ibrani saja, penulis Ibrani mengatakan itu menggambarkan pengorbanan Yesus. Nah, apakah penulis surat Ibrani itu mengalegoriskan? Tidak. Ya, memang kita melihat dari ibadah perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan kita mengalegoris, tapi kita menganalogis ibadah perjanjian lama dengan korban. Untuk setiap segala sesuatu disucikan dengan adanya penumpahan darah. Korban hewan, lembu, kambing. Dan itu harus terus-menerus. Tetapi lihat, janji Allah untuk datangnya Mesias. Dia menjadi anak domba yang disembelih itu. Sekali untuk selama-lamanya. Kemudian kolam pembasuhan, ibadah perjanjian lama untuk beribadah sembahyang harus dibasuh tangan kaki. Tetapi di sini kita dibaptis dan kita masuk ke ruang suci. Di ruang suci itu ada 3 alat. Meja roti, ada 2 tumpukan roti, 6. Berbicara tentang firman Tuhan ini. Masakan aneh? Tidak. Itu makanan imam-imammu, itu makanan kita imam sekarang ini ya, firman Tuhan. Kemudian pelita emas. Pelita itu menerangi ruangan. Ya, itu sebagaimana Yesus katakan, kita menjadi saksi. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Kemudian lihat, maju, ada mezbah dupa. Mezbah dupa itu asapnya tidak boleh padam. Ada rempah-rempah yang dibuat sehingga asap itu berbau harum, dan itu memenuhi ruangan suci itu. Di sini saudara, asap itu ya tidak ada satu lubang apapun yang tidak terjangkau oleh asap itu. Nah, di sini asap itu kehidupan doa yang tidak boleh padam. Efesus pasal 6, kelengkapan senjata Allah dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus, jangan sampai padam bagi orang-orang kudus. Lihat, alat ini dengan asap itu memenuhi ruangan, hadirat Tuhan. Dan mezbah dupa ini kita melihat secara analogis, bukan mengalegoris, memaksa rohani. Kita lihat ya, dari awal Tuhan memerintahkan Abraham bangun mezbah. Abraham membangun mezbah batu demi batu, dan korban yang dipersembahkan korban yang the best, tidak ada cacat celah. Dalam ibadah berikutnya, bangun tabernakel. Kemudian dalam perjalanan waktu pada masa Salomo, gedung bait suci. Masuk perjanjian baru, Yesus berkata Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini bukan seperti orang karismatik katakan menyembah, bermazmur, menyanyikan haleluya, haleluya. Yang dimaksudkan Tuhan mengatakan bukan kiblat kepada ya gunung yang suci, kiblat kepada ya satu tempat, tetapi kiblat kepada Yesus Kristus. Lahir baru. Inilah Tuhan maksudkan mencari penyembah-penyembah yang benar. Lahir baru. Nah, kemudian kita perhatikan saudara, mezbah dupa ini tidak boleh padam. Menaungi meja roti, firman menjadi hidup. Menaungi pelita emas, ya, karunia-karunia menjadi hidup. Jadi mati hidupnya rohani saudara itu ditentukan di dalam mezbah dupa. Mengapa rohani saudara kering? Firman Tuhan kering. Mengapa pelayanan saudara kering? Karena kehidupan doa saudara, penyembahan saudara sudah padam. Ingat, mezbah dupa menaungi kedua alat ini. Dengan bertekun di dalam firman, bertekun di dalam pelayanan karunia roh dan doa dengan kesungguhan hati, maka terjadilah perobekan daging dan kita masuk ruang maha suci, sakinah glory. Kita akan melihat hadirat Tuhan, dan kau ditolong, kau disembuhkan, kau mengalami mujizat dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa dalamnya kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap pendengar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia juga Tuhan berkati. Bapak ini bisa terselesaikan
Tuhan yang berdaulat, kami hanyalah hamba, umat dan anak Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.